Shalom, shalom, shalom. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Saya percaya kabar Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan tidak kekurangan satu apapun. Jumpa lagi pada hari ini dalam perenungan firman Tuhan. Bersama saya, Pastor Yogi Elia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan kerohanian kita mengikut Tuhan, kadang kita maunya melihat dulu, bukti dulu, baru kita percaya. Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan, kita percaya dulu, baru kita akan melihat bukti-bukti keajaiban, mujizat, berkat, kesembuhan, dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali, makanya anak-anak Tuhan kecewa dengan Tuhan. Yang mana katanya Tuhan tidak menolong. Banyak juga anak-anak Tuhan yang undur, lari daripada Tuhan. Atau bahasa kerennya muntaber, mundur tanpa berita. Tidak bisa melayani lagi karena ada kekecewaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan, kita harus benar-benar percaya, yakin Tuhan menolong kita. Nah, ini sudah saya melihat keajaiban Tuhan itu luar biasa. Yang menurut saya tidak make sense, tidak masuk akal. Tapi itulah Tuhan membuat keajaiban buat saya dan keluarga. Kalau saya ditolong dan Tuhan beri keajaiban, bukan hanya saya sebagai hamba Tuhan, tapi kita semua, saya dan saudara adalah anak-anak Allah, anak-anak yang dikasihinya. Cuma dibatasi profesi kita aja beda. Sebenarnya saya dan Bapak Ibu itu sama. Kalau kita mau melihat satu keajaiban Tuhan, kita percaya benar-benar. Kalau kita doa, aku percaya Tuhan, kuasamu, keajaibanmu, mujizatmu, pasti terjadi. Engkau pasti menolong aku. Kita jangan seperti Thomas. Thomas berkata, asal saja jariku kucucukkan ke dalam lambungnya, aku baru percaya. Kita baca di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita melihat bukti dulu, kita melihat dulu, baru kita percaya bahwa Yesus itu Allah yang penuh kuasa dan penuh mujizat, Allah penyembuh. Sedangkan Yesus berkata di dalam ayat 29-nya dari Yohanes 20, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Hari ini tidak tolong, Tuhan pasti tolong. Besok tidak ditolong, minggu depan tidak ditolong. Bulan depan, dan selanjutnya. Saya di dalam pergumulan 10 tahun. Saya menanti jawaban dari Tuhan. Iman saya, Tuhan memberikan waktu yang tepat. Iman saya, Tuhan memberikan waktu yang terbaik. Iman saya, Tuhan pasti menolong. Oleh sebab itu, percayalah
Percayakan Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, jangan undur, jangan lari dari kenyataan. Kalau kita tidak ditolong Tuhan, tidak melihat Tuhan keajaiban, kita undur. Jangan. Tetap iring Tuhan, setialah. Ya, karena upah kesetiaan itu adalah kuasa dan mujizat dari Tuhan. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.